Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Socaster, kembali lagi bersama kita di Night Talk Ramadan. Puasa tuntas, ibadah berkualitas. Masya Allah, Pigri kamu semangat banget ya hari ini. Iya dong, tentunya harus semangat lagi puasa. Kita nggak boleh malas-malesan tentunya. Iya, jangan dijadikan puasa itu sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Iya, apalagi nggak sih? dari sahur sampai buka, jangan tiduran doang kerjaannya. Iya, Kita mending harus ibadah. Apa sih namanya? Sholat wajib, sholat sunnah, baca Quran dan lainnya juga tentunya. Iya betul. Iya Pig, kemarin tuh kita tuh membahas tentang gibah. Iya betul. Gibah ini kan sebuah maksiat gitu. Kamu tahu nggak sih asal muasalnya maksiat itu dari mana? Kayaknya dari setan gak sih, godaan setan gitu? Jadi godaan setan ya? Iya kayaknya. Tapi setahu aku nih ya, setan itu tuh kan dibelenggu ya di bulan suci Ramadan ini. Tapi kenapa masih banyak orang-orang yang melakukan maksiat di bulan suci Ramadan? Iya juga ya. Penasaran gak sih? Daripada kita salah paham dan salah persepsi, mending Iya. kita Ngobrol ngobrol-ngobrol langsung aja sama bintang tamu. Kita kali ini. Iya, yang tentunya pastinya jelas banget bakal Iya. ngasih kita ilmu baru tentunya. Oke, daripada lama-lama mending kita Bentar, Kenapa? aku ada sesuatu yang mau tanyain ke kamu. Apa tuh? Jadi gini nih, aku tuh kan mau buka open bisnis gini ya. Terus aku tuh masih bingung sama logo buat di bisnis aku itu. Aku ada referensi sih satu. Apa itu? Di Hollow Design Studio. Nah, di Hollow Design Studio ini ada jasa logo, ilustrasi, komik, dan brandingnya tentunya yang kamu butuhin kan tentunya. Wah. Boleh dicek langsung aja di Hollow Design Studio. Wah, makasih banyak loh referensinya. Pasti ini sangat bermanfaat sih buat bisnis aku. Iya dong, jelas pasti. Yaudah deh kalau gitu aku mau langsung cek aja ke Hollow Design Studio. Nah, daripada kita bingung-bingung ya, langsung dicek di Hollow Design Studio. Nah, karena Cipa mau ngecek juga ya, Iya. ya udah kita Akan kembali lagi setelah yang Satu ini. Tetap di Night Night Talk Talk Ramadan. Ramadan. Puasa tuntas. ibadah berkualitas. Hai Socaster, Kembali lagi bersama kita di Night Talk Ramadan. Puasa tuntas. ibadah berkualitas. Nah, jadi kali ini kita sudah bersama bintang tamu kita kali ini Iya, ya. daripada kita bingung-bingung juga tentang Pertanyaan maksiat iya, tadi. betul. Daripada kita salah paham, salah persepsi, mending Iya. kita Langsung undang tanya langsung aja. aja. Kita tanya langsung aja Sama bintang kepada tamu kita kali ini. boleh ya. Kang kenalin. Kenalin ke Socaster sedang Iya. Halo Podcaster, perkenalkan saya Fajar Hidayat. Kalian bisa memanggil saya dengan Fajar atau panggilan apapun selama kalian suka. Iya. Kang Fazar ya. Iya. Kalau kuliahnya di mana Kang kalau boleh tahu? Kuliahnya tentu saja di kampus kita, Unikom. Iya, Unikom tercinta. Di jurusan apa tuh Kang? Saya dari jurusan DKV. DKV itu desain ya? Iya, desain. Iya Desain. Jadi kita ini mau membahas sesuatu nih Kang, sesuatu tentang maksiat. Iya. Dan memang kita tuh bertanya-tanya ya dengan ini tuh. Nah, aku ulangi pertanyaan dari Cipa tadi ya. Pertanyaan itu, mengapa sih di bulan Ramadan masih banyak manusia yang melakukan maksiat? Iya. Bukannya setan dan jin saat Ramadan itu dibelenggu ya? Menunggu ya. Sebenarnya gini ya, untuk menjawab pertanyaan ini kita tuh harus tahu definisi maksiat itu sendiri apa. Iya. Ya kan kita mau ngebahas apa, sementara kita aja nggak tahu maksiat itu apa Iya. gitu kan. Oh iya iya. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu kan gitu. Apa itu artinya? Jadi kita kenali diri kita sendiri, baru kita akan mengenal Tuhannya. Nah, untuk mengenal Tuhan itu kan salah satunya kita perlu belajar, Iya. perlu Iya, mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Kayak contoh kita membicarakan maksiat, harus tahu maksiat itu apa. Itu apa? Gitu. Iya.
Pertama ya, maksiat sendiri itu kan asal katanya dari kata akso, maksiatan, yang artinya adalah durhaka atau mendurhakai. Nah jadi dapat kita simpulkan bahwa yang namanya maksiat adalah segala kegiatan, perbuatan yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak contoh misalkan Allah memerintahkan kita sholat, kita nggak sholat. Nah itu juga bentuk maksiat. Iya, berarti itu sama aja kita apa ya? Melanggar gitu. perintah Ya, Allah melanggar gitu perintah ya. Allah. Oke. Jadi memang jadi gimana nih tentang si setan dan jin ini kan setan dan jin itu dibelenggu di bulan suci Ramadan, tapi kenapa masih ada orang-orang yang bermaksiat gitu? Ya sebenarnya itu kan pertanyaan ini kan muncul dari sebuah hadis ya yang diriwayatkan Imam Muslim yang artinya jika telah datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka pun dibuka. Dan bahkan sampai setan-setan sekalipun itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibelenggu ya. Nah, tapi kok setannya yang ngegoda kita udah dibelenggu, kok kita masih maksiat gitu kan? Itu gimana tuh? Nah, sebenarnya pertama kita tuh harus tahu apa itu bedanya maksiat sama hawa nafsu. Iya. Nah, hawa nafsu itu kalau maksiat kan tadi udah dijelasin tuh ya. Nah, kalau hawa nafsu itu lebih ke arah apa yang ada di internal kita. Maaf, bukan maksiat. Maksud saya godaan setan tadi. Setan. Oh iya. Jadi godaan setan itu adalah godaan bisikan yang mengarahkan kita kepada ujungnya tuh neraka. Contoh misalkan setan ngebisikin kita untuk mabuk-mabukan. Setan gagal, kita nggak mau mabuk-mabukan. Nah kemudian setan ngarahin lagi, ya udah lu nggak mabuk tapi ayo berzina kan gitu. Jadi terus-terusan aja buat menggoda kita gitu. Ada aja caranya ya. Ada aja maupun caranya gimana pun ujungnya neraka. Itu kalau godaan setan. Nah tetapi kalau hawa nafsu itu emang adanya di internal kita sendiri. Kayak contoh misalkan ketika kita berpuasa nih, ya ketika kita berpuasa setan tuh ngegoda, ya udah buka aja, lapar ngapain sih lu gitu kan? Ngapain, udah orang-orang aja tuh makan, lu masa nggak makan kan gitu kasaran. Nah itu kan godaan setannya. Nah hawa nafsunya kita, wah iya bener nih, bukan cuma minum dan makan, gue juga bakalan mabuk abis ini. Jadi hawa nafsu kita itu ada sesuatu yang bisa melebihi godaan setan. Itu lebih berbahaya juga ya hawa nafsu itu bahaya. Iya, jadi bahaya. Jadi meskipun si setannya udah dibelenggu, tapi hawa nafsu kita udah autopilot untuk melaksanakan maksiat. Berarti balik lagi kepada kita ya. Betul. Kita masih membahas tentang maksiat kan ya. Ada gak sih hal-hal kecil yang sering kita lakukan, terus tanpa disadari itu tuh sebuah maksiat? Gitu. Karena kan kita juga kayak nggak nyadar bahwa itu tuh hal kecil, padahal itu maksiat gitu. Sebenarnya membicarakan ini tuh kita harus membicarakan mengenai mindset juga ya. Oh, mindset. How about your mindset? Oh, oke. Ya enggak. Pertama, kadang kita berpikir kotor, kita berpikiran buruk, itu bisa membawa kita ke arah maksiat. Iya. Kenapa ya? Kenapa justru hal-hal kecil itu lebih menjerumuskan daripada hal-hal maksiat besar? Contoh, hal-hal kecil tuh kan kayak misalkan kita ngeremehin waktu, itu aja suatu maksiat. Kayak contoh nunda-nunda sholat, sholatnya terlupa. Iya. Termasuk contohnya waktu biasanya subuh, ya subuh diundur-undur. Tapi ada lagi yang beralasan, saya mah bukannya mundur-mundur waktu subuh, tapi saya subuhnya emang pakai gayanya mazhab Imam Hanafi yang subuh itu ketika matahari terang. Imam Hanafi. Iya. Berarti meskipun kecil juga kan kalau terus-terusan dilakukan lama-lama bakal jadi bukit gitu kan. Jadi kebiasaan juga. Atau kebiasaan kita membuang sampah sembarangan. Nah, itu juga jangan salah, dosa. Ingat. Dosa, ya? Karena salah satu menghancurkan cabang daripada iman itu kan kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Bahkan dengan cara kita tidak merawat diri kita sendiri, dengan cara malas mandi, malas gosok gigi, itu juga merupakan hal-hal kecil yang sering dilupakan, dan ternyata itu juga bisa termasuk kepada maksiat. Baru ternyata tahu. Tuh. Jadi kita gak boleh malas mandi ya. Harus rajin ya. Iya, karena kan kebersihan sebagian dari iman. Oke, lanjut nih Kang, aku mau nanya lagi. Orang yang berpuasa tapi nggak melakukan ibadah wajib yang lain, hukumnya tuh gimana? Kayak misalkan kita udah puasa tapi nggak sholat, itu tuh gimana sih? Ya sebenarnya tadi kan udah sempet
bahas disinggung juga ya. Mm-mm. Dosa ketika tidak melakukan puasa dan tidak melaksanakan sholat itu berbeda. Tetapi ketika kita tidak melaksanakan sholat di bulan Ramadan, tentu mungkin hitungannya sama, tetapi nilainya berbeda. Seperti itu. Jadi emang beda ya, Iya, pahala beda. dari puasa dan juga pahala dari sholat. Takarannya juga beda Takarannya ya. juga beda. Iya, oke. Nah banyak kok banyak hal ini tuh udah ditanyakan dari tahun 1200-an. Tahun 1200-an pertanyaan ini udah ada. Ya, udah ada. Wow. Makanya sering dibahas dalam kitab-kitab kuning atau kitab-kitab klasik. Ya. Ulama-ulama juga sepakat bahwa sebenarnya ketika kamu sholat terus tidak mengerjakan sholat wajib, itu tuh bukan lebih ke arah permasalahan dosa atau dosa mana yang lebih besar, tetapi itu tuh adalah sebuah kemubaziran gitu, sayang aja. Sayang. Iya. Kasarnya kan dikasih duit masa kita nggak mau nadahin kan? Iya. Kalau kita logika kan. Iya Seperti sih, itu. betul. Gitu ya. Jadi emang beda ya, pahalanya puasa dan juga pahalanya sholat. Takarannya beda. Takarannya juga beda. Iya. Nah, aku juga ada pertanyaan lagi nih, Kang. Pertanyaan terakhir ya? Iya, pertanyaan terakhir. Jadi kan aku ini pengen mencoba gitu, menjauhi dari maksiat. Ada gak sih kayak cara atau tips and trick nih buat aku atau kita ataupun saya di nonton nih, tips and trick agar terhindar dari maksiat gitu, mencegah adanya maksiat gitu. Tips and triknya ya. Ya. Sebenarnya ya kembali lagi sih kepada mindset. Sebab di Islam itu kan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Nah, perkataan Imam Syafi'i dikutip dalam kitab Majalisus Saniyah, Iya. dikatakan bahwa yang namanya niat itu sepertiga daripada agama. Nah, yang namanya ini kan yang namanya niat itu kan belum sampai jatuh ke tindakan ya. Iya. Mungkin ada tindakannya, tetapi dilakukan berbarengan. Nah, berarti bagaimana kita menyikapi agama itu adalah bagaimana kita mengubah mindset kita. Misalkan sesuatu yang berpotensi maksiat pun bagaimana caranya supaya maksiat ini berubah menjadi ladang pahala kita. Memang ada ya? Ada. Oh. Apa itu? Kang? Contohnya ketika ini ya, yang paling sering tuh gini. Tontonan-tontonan, hiburan-hiburan. Iya. Kalau misalkan cuma kita biarkan hiburan-hiburan itu yang memamerkan kemaksiatan tentang misalkan perempuan yang ini Terbuka. pakaiannya terbuka, seksi gitu dan lain sebagainya. Iya. Itu lebih baik kita hentikan tayangannya apa kita ubah konten tayangannya. Gitu ya. Jadi ketika ditanya bagaimana tipsnya ya pertama rubah pola pikir kita. Mindset kita gitu ya. Jadi emang utamanya gitu ya, bagaimana cara menghindari maksiat tuh ya kembali lagi kepada diri kita dan juga bagaimana kita berpikir Menyikapinya juga. Iya, gitu. betul. Nah, Sokester, jadi memang ya segala sesuatu yang yang dilanggar atau melanggar syariat, Melanggar aturan gitu ya. Melanggar perintah Allah itu udah termasuk maksiat. Maksiat, iya, betul. Dan kita juga meskipun ada hal-hal kecil pun ya, itu terus dihindari. Iya, Karena sebisa mungkin dihindari ya. Dihindari. Karena kecil-kecil Lama-lama jadi bukit, jadi lama-lama jadi besar iya, gitu. jadi ya. menumpuk juga ya dosa-dosanya. Iya. Oke. Aduh, gak kerasa ya obrolan kita ini hari ini seru banget ya nggak sih? Iya, seru banget. Sampai pertanyaan awal sampai pertanyaan terakhir berbobot semua Berbobot semua. ya. Alhamdulillah juga kayak kita ini tidak hanya sekedar sharing gitu kan ya, kita bisa mendapatkan ilmu baru. Iya, bertukar pikiran Iya, juga. pengetahuan baru juga gitu. Wah, seru sekali ya. Iya. Obrolan kita kali ini. Iya. Jadi gimana nih kita selanjutnya atau balik lagi setelah yang satu ini atau gimana? Enggak, kita kayaknya udah deh. Udah deh. Iya, kayaknya ya, udah padahal deh. obrolan kita masih seru loh. Iya, soalnya kan tadi udah pertanyaan terakhir. Iya, Oke, makasih banyak juga buat Kang Fajar ya, udah nyempetin waktunya dari Bisa sela sibuk iya, gitu ya. lagi tapi- kuliah juga, lagi hektiknya tugas sambil berpuasa. Iya, Wah, tapi keren masih banget menyempatkan kan. untuk datang ke program kami ya. Iya, betul. Nah, Makasih Sokester, banyak. semoga obrolan kita atau program kita kali ini itu mendapatkan hidayah Amin. dan juga rahmatnya Allah, dan yang paling utama tuh semoga kita amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Amin ya taala. rabbal alamin. Oke. Oke deh, Sokester, jangan bersedih ya, karena kita tuh pasti bakal
kembali lagi Di minggu depan. Iya, di minggu yang akan datang gitu. Dengan topik yang pastinya nggak kalah seru juga dari minggu ini. So, tonton terus kita ya di Nine Talk Ramadan. Puasa tuntas, Ibadah berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.